one dance, baby. That one dance. Assalamualaikum. Mari masuk ke ruangan saya, Mbak. Iya. Silakan duduk, Mbak. Ini Mbak Nur yang menghubungi saya kemarin malam, kan? Iya Mbak, dengan saya sendiri. Oke, jadi sebelumnya asalnya Mbak Nur ini dari mana? Kebetulan saya dari unit 9 Mbak. Oh, unit 9, dekat ya dengan 5 ya? Iya, lumayan dekat, nggak juga jauh-jauh banget. Jadi kita tuh tangkaan gitu Iya, kan? bisa dibilang tetanggaan juga. Oke, jadi sebelumnya saya mau nanya nih, Mbak Nur nih sebelumnya udah pernah melakukan konseling belum? Kebetulan ini baru pertama kalinya saya melakukan konseling ini Mbak. Oh, jadi ini pertama kalinya Mbak Nur melakukan konseling. Nah, Iya. jadi di sini karena Mbak Nur ini belum pernah atau ini baru pertama kalinya, jadi saya bakal jelasin nih apa itu kegiatan konseling. Nah, jadi kegiatan konseling ini merupakan kegiatan yang diwadahi oleh konselor untuk konselingnya, dan dalam kegiatan ini terjadi sebuah interaksi antara konselor dengan konseli untuk membahas permasalahan yang sedang dihadapi oleh konseli. Konseli itu adalah klien, yaitu Mbak sendiri, seperti itu ya. Iya. Nah, tujuan dari kegiatan konseling ini itu untuk mengentaskan permasalahan yang sedang Mbak hadapi, seperti itu, serta untuk mengembangkan potensi-potensi yang ada dalam diri Mbak sendiri, seperti itu. Nah, kemudian dalam konseling ini kita tuh memiliki beberapa asas. Yang pertama itu ada asas kerahasiaan, asas keterbukaan, asas kesukaleraan, asas kenormatifan, kegiatan dan kekinian. Nah, kemudian jadi dalam kegiatan konseling ini kan ada asas kerahasiaan. Jadi Mbak itu nggak perlu khawatir karena dalam konseling ini informasi yang Mbak berikan kepada kami atau yang Mbak ceritakan itu tidak akan terbeber sampai keluar lain dari apa yang kita bicarakan kali ini ya. Nah, kemudian ada asas kesukarelaan dan keterbukaan. Nah, jadi kita itu harus sama-sama rela dan terbuka dalam bercerita, terutama untuk Mbak ini ya. Kemudian ada asas kekinian. Jadi yang dibahas ini masalah yang sedang Mbak hadapi ya, bukan masalah yang telah berlarut-larut, tapi masalah yang sedang, pokoknya sekarang gitu, yang sedang Mbak hadapi saat ini. Nah, kemudian dalam kegiatan konseling ini kita itu terbatas oleh waktu. Nah, jadi kita bisa melakukan konseling ini selama 30 menit. Jadi jika sekiranya ada masalah-masalah yang butuh waktu lagi, kita bisa untuk melakukan konseling ini pada waktu yang selanjutnya atau hari selanjutnya ya Mbak ya. Iya Mbak. Oke, bisa kita mulai ya Mbak ya. Oke, jadi kemarin tuh Mbak bilang kan bahwasannya Mbak tuh sekarang sedang bekerja ya. Ya, kebetulan saya kerja di Arga Makmur di Pasar Purwodadi. Jadi gimana Mbak dengan pekerjaannya, apakah lancar? Iya, sebenarnya saya itu yang mau saya konsultasikan sama Mbak nih. Oh, begitu. Sebenarnya saya tuh udah agak ada gangguan gitu, gara-gara Mana nih Mbak? gini. Sebenarnya orang tua Mbak Tutu tuh nyuruh Mbak tuh nikah. Cuman kebetulan Mbak tuh udah punya pacar, tapi kayaknya semua keluarga tuh lebih ke arah ke situ kayak gitu. Lebih kayaknya mereka tuh mikir kalau yang dijodohin itu memang lebih baik daripada pacar yang Mbak punya itu. Seperti itu. Jadi Mbak ini merasa terganggu ya kerjaannya? Iya, jadi saya tuh merasa terganggu. Saya juga sering melamun, saya juga sering nggak fokus, saya juga sering dimarahin bos gara-gara mikirin masalah itu. Jadi banyak yang nggak positifnya ya Mbak ya. Jadi Mbak udah merasa pikirnya terganggu, kerjaannya terganggu, Mbak dimarah-marah sama bos. Nah, dari kejadian itu gimana tanggapan Mbak? Apakah hal-hal kayak itu tuh bagus untuk apakah hal-hal kayak itu tuh bagus kalau berkelanjutan gitu Mbak? Iya, saya juga berpikir nih Mbak, masalahnya kayaknya itu bakal mengganggu pekerjaan saya banget gitu. Nanti takutnya bisa-bisa saya dipecat sama bos juga. Saya jadi kepikiran ke situ juga. Cuman memang itu tuh memang mengganggu pikiran saya sampai saat ini. Oh, jadi seperti itu ya Mbak. Nah, jadi kalau gini nih, misalnya Mbak terus kepikiran, apa sih dampak negatifnya gitu kalau Mbak terus kepikiran? Ya, itu tadi mungkin saya bisa dipecat sama bos saya Mbak. Oh iya, benar. Jadi dari masalah Mbak udah tahu penyebab
penyebabnya tuh ini. Nah, coba Mbak pikirkan, Mbak renungkan, kalau misalnya kejadian ini terus berlarut-larut, terus terjadi, nah pastinya akan membawa dampak yang negatif untuk diri Mbak sendiri. Iya. Juga bisa merugikan orang lain, seperti itu. Memang kita tuh boleh memikirkan apa permasalahan kita, namun jangan sampai terlarut-larut atau mungkin bisa mengganggu pekerjaan. Nah, jadi kalau saran dari saya, Mbak mungkin bisa mengontrol hati Mbak, emosi Mbak, seperti itu. Nah, jadi kalau kayak gitu, Mbak bisa lebih fokus lagi dalam bekerja. Nah, lalu untuk masalah yang perjodohan tadi, mungkin orang tua Mbak belum mengenal atau gimana dengan pacar Mbak ini? Iya, sebenarnya belum sama-sama mengenal. Saya juga belum mengenal sama yang mau dijodohin itu. Cuman tapi kalau kalau dari keluarga tuh sudah terlalu mengenal, udah mengenal banget sama yang mau dijodohin itu. Jadi mereka tuh berpikir kalau yang dijodohin itu memang lebih baik daripada yang pacar Mbak itu. Dari segi materi juga yang dijodohin itu lebih mapan daripada pacar Mbak gitu. Oh, jadi gitu. Jadi orang tua Mbak lebih ngedukung sama orang pilihannya gitu Ya, ya? lebih mendukung, sedangkan semua sanak keluarga juga mendukung banget gitu. Sedangkan Mbak juga belum kenal banget sama orang yang mau dijodohin itu gitu. Nah, kalau saran dari saya, coba sih Mbak bicara sama orang tua Mbak dari hati ke hati gitu. Mbak jelasin gini, misalnya Mbak mencintai pacar Mbak jelasin pacar Mbak gini-gini. Namun Mbak juga harus mendengarkan penjelasan dari orang tua Mbak, bahwasanya gimana sih pilihan dari orang tua Mbak itu tuh, apakah memang bagus atau gimana menurut Mbak. Pastikan orang tua itu menginginkan yang terbaik untuk Iya, anaknya betul ya. banget Mbak. Nah, jadi saran saya Mbak coba sharing sama orang tua Mbak gimana-gimana, karena dalam kehidupan ini kita juga harus banyak mempertimbangkan hal-hal, kita nggak bisa memikirkannya sendirian kan Mbak ya. Ya, betul Nah, banget Mbak. jadi seperti itu. Nah, dengan Mbak sharing dengan orang tua, pastinya pikiran Mbak lebih terbuka, Mbak mendapatkan wawasan. Nah, Tapi gimana ya Mbak? Memang saya tuh kepikiran terus ke situ tuh. jadi Mbak sulit ya untuk fokus. Iya, rasanya sulit banget. Di pekerjaan juga saya jadi terganggu. Masalah itu aja, nggak selesai-selesai. Nah, gini aja, coba Mbak pertimbangin. Kalau Mbak berlarut-larut atau jadi nggak fokus terus, apa dampaknya selanjutnya? Nah, kalau Mbak berusaha untuk mengambil langkah atau bisa sharing sama orang tua, itu apa aja dampaknya. Nah, jadi nanti Mbak bisa pikirkan mana yang lebih ke positif atau yang negatifnya. Mbak timbang-timbang lah gimana ya Mbak ya. Nah, jadi seperti itu Mbak. Iya Mbak. Gimana perasaan Mbak sekarang? Ya, perasaan saya jauh lebih tenang daripada tadi. Terus pikiran saya juga udah terbuka, pokoknya sudah lebih tenang aja. Alhamdulillah. Jadi Mbak udah merasa lebih damai, Lebih damai, lebih tenang. lebih tenang. Dan semoga kedepannya pekerjaan Mbak bisa lebih lancar ya Mbak ya. Ya, sepertinya saya memang harus lebih fokus ke pekerjaan saya dulu Oke. untuk saat ini. Alhamdulillah kalau Mbak sudah merasa lebih tenang, pikiran Mbak lebih terbuka. Nah, mungkin nanti kalau misalnya Mbak punya masalah lagi atau masalah ini perlu diselesaikan kembali, Mbak bisa temui saya kapan saja, saya siap dengan tangan terbuka untuk menerima, atau saya siap mendengarkan apa aja yang Mbak ceritakan nanti ya. Ya, terima kasih banyak Mbak ya. Saya jadi lebih terbuka pikiran saya sekarang. Saya lebih tenang juga. Terima kasih banyak ya, Mbak sangat membantu. Alhamdulillah, saya juga turut senang jika masalah yang sedang Mbak hadapi ini segera terselesaikan ya Mbak ya. Mungkin bisa kita akhiri proses konseling kita pada hari ini ya Mbak ya. Semoga kita bisa berjumpa di lain waktu. Dan jangan lupa ya Mbak ya, kalau misalnya Mbak punya masalah lagi, jangan lupa buat cerita-cerita sama saya ya Mbak ya. Terima kasih banyak Mbak. Oke, sama-sama.